Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Diki Portal tentunya teman-teman. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya yang masih belum tahu ya teman-teman. Jadi mungkin banyak dari teman-teman di sini yang bertanya kenapa yang saya tanam ini jenisnya pucuk merah ataupun ciri-cirinya seperti apa ya teman-teman. Jadi saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri ataupun perbedaan dari talas beneng ya teman-teman, yang pucuk merah sama yang hijau teman-teman. Nah, untuk itu buat teman-teman yang baru bergabung ya ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya di sini dan aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman mengetahui ataupun mendapatkan updatean terbaru dari saya di channel ini tentunya ya. Oke, langsung saja akan kita lihat perbedaannya secara lebih dekat teman-teman. Oke, let's go. Nah, ini dia ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh yang pertama ya, yang akan saya bahas adalah talas beneng yang hijau ya teman-teman, yang pucuknya hijau atau warna pelepahnya hijau. Jadi pada dasarnya sebetulnya hanya perbedaannya di warna saja ya teman-teman, di warnanya. Nah, kalau ini pelepah yang hijau yang biasa kita jumpai di penjual bibit, kebanyakan yang hijau seperti ini teman-teman. Jadi untuk persebaran wilayahnya ya teman-teman, biasanya kalau yang hijau ini biasanya banyak yang dibudidayakan atau sumbernya biasanya dikatakan dari Pandeglang katanya ya teman-teman. Di Indonesia itu awal bibit sumbernya dari Pandeglang, dari Banten. Dan persebaran dari Banten itu bisa sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan ke daerah Lampung banyak juga ya teman-teman, yang warnanya hijau seperti ini. Yang hijau seperti ini ya, pelepahnya yang hijau. Kebanyakan dari Banten awalnya yang mempromosikan yang hijau ini, talas beneng ya, dari Pandeglang yang hijau seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk pertumbuhan sebetulnya sama aja teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan yang dari Pandeglang yang asli sama saja seperti talas beneng yang pucuk merah atau pelepah merah ya teman-teman. Untuk pertumbuhan umbi dan juga untuk pertumbuhan daun teman-teman. Kalau untuk daun unggul menurut saya di talas beneng pucuk merah teman-teman, untuk di ukuran lebar ya. Karena talas beneng pucuk merah itu ukurannya daunnya lebar-lebar teman-teman. Nah, di sana yang di sebelah sana adalah pucuk merah, akan kita lihat ya sekarang teman-teman. Nah, kalau yang ini perbedaannya seperti ini atau ciri fisiknya. Dari mulai pelepahnya hijau, daunnya juga hijau tua ya. Seperti ini yang pucuk yang pelepah hijau atau talas beneng yang hijau. Tekstur atau ketebalan daun juga lebih tebal ya teman-teman. Nah, akan kita lihat yang pucuk merah. Dan ini dia yang kedua ya teman-teman, ini adalah talas beneng yang pucuk merah teman-teman. Si pucuk merah atau si pelepah merah ini memiliki ciri ya seperti ini teman-teman. Jadi kenapa disebut pelepah merah atau pucuk merah? Karena pada bagian ini teman-teman bisa lihat ini warnanya merah ya teman-teman. Di sini pelepah ini berwarna merah ya teman-teman. Nih lihat, ininya warna merah dan warna pelepah ininya cenderung agak hijau kekuningan teman-teman. Hijau kekuningan atau hijau muda ya kalau yang pucuk merah ini. Nah, untuk umbinya sama ya teman-teman. Kalau untuk pucuk merah biasanya kalau kita tanam mahkota dia nggak akan tumbuh anakan lagi ya teman-teman. Kalau kita tanam mahkota, kecuali kita memang programnya dari bibit umbi atau dari bonggonya. Kalau yang hijau biasanya dia mengeluarkan banyak anakan ya teman-teman. Jadi dari mahkota kita tanam dia biasanya kan keluar anakan ya kalau yang hijau. Nah, seperti ini yang sudah saya buang teman-teman. Nah, ini anakannya kalau yang hijau. Kalau yang merah dia nggak memiliki anakan teman-teman. Kalau teman-teman ingin membudidayakan si talas beneng pucuk merah ini, biasanya kalau teman-teman tanam dari mahkota ya, bibit mahkota, sekali tancap biasanya dia akan pertumbuhannya akan cepat teman-teman, akan cepat, yang akan nantinya akan menghasilkan daun yang lebih besar teman-teman, karena
fokus nutrisinya hanya ke satu aja, satu bonggol ya teman-teman. Kalau sedangkan yang hijau itu biasanya banyak sekali anakannya teman-teman. Kalau dari mahkota pun biasanya banyak sekali anakannya. Nah untuk daun ya, kita akan cari yang pencahayaannya bagus ya. Untuk daun, si pucuk merah ini biasanya akan memiliki daun yang warnanya agak hijau kekuningan ya teman-teman. Ini sebetulnya hijau kekuningan, tidak seperti yang jenisnya yang hijau teman-teman. Dan juga untuk tekstur dia agak lembut ya, agak lembut. Untuk si pucuk merah ini teksturnya agak lembut, dan juga ketebalannya agak lebih tipis daripada yang hijau teman-teman. Tapi untuk lebar daun biasanya si pucuk merah ini menang, lebih besar ya. Di ukuran bonggol yang sama biasanya daunnya lebih besar yang pucuk merah teman-teman. Ada sampel yang hijau dan juga ada sampel yang merah ya teman-teman. Tapi kebanyakan yang saya budidayakan untuk dijadikan atau diproses ya untuk dirajang, kebanyakan yang merah teman-teman, karena mudah di sini. Yang pertamanya adalah mudah ya, mudah bibitnya. Kemudian pertumbuhannya lebih cepat ya teman-teman. Di wilayah Jawa Barat tempat saya di Bandung ini sangat cocok sekali teman-teman untuk dibudidayakan, karena mungkin habitatnya di sini. Nah untuk yang hijau seperti ini ya, yang hijau, yang pelepahnya hijau ya, ini pelepahnya hijau. Dan yang pelepah merah yang seperti ini teman-teman, lihat ya, ini pelepah merah atau pucuk merah. Nah untuk daun sama saja sebenarnya teman-teman. Untuk daun dia memiliki celah yang sempit di bagian sini, kemudian di sini meruncing, di sini juga meruncing. Kalau talas beneng yang hijau jenisnya memang sebetulnya hampir sama saja ya teman-teman. Cuman beda aja, beda di warna pelepah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan, biasanya kalau di wilayah Jawa Barat teman-teman nyari talas beneng, kebanyakan yang teman-teman akan temukan adalah yang pucuk merah ya. Yang pucuk merah ini. Ada teman juga yang bertanya di komen ataupun menanyakan ya, talas beneng ini katanya nggak laku. Teman-teman lihat aja di video saya yang kemarin sudah saya upload, tinggal teman-teman cari aja. Nah kebanyakan yang pucuk merah yang saya budidayakan teman-teman, karena pertamanya memang si pucuk merah ini terdapat banyak sekali di wilayah saya. Jadi kita bisa ambil secara gratis tanpa beli-beli ya teman-teman. Kalaupun beli ya nggak akan mahal. Kemudian daunnya lebar-lebar teman-teman, dan juga nggak banyak sekali anakan. Kalau untuk yang hijau di sini yang saya budidayakan kebetulan dari daerah, waktu itu saya ambil dari daerah Probolinggo ya teman-teman, daerah Jawa ini sebetulnya bukan dari Banten. Dia banyak sekali anakan seperti ini ya, seperti ini banyak anakan. Kalau yang pucuk merah tidak teman-teman. Nah kalau pucuk merah, kalau dia sudah satu kayak gini bonggolnya, kita tanam dari mahkota, dia akan tumbuh hanya satu, gak akan banyak anakan. Jadi otomatis nutrisi yang terserap oleh si tanaman ini, tanaman talas kita, jadi akan terpusat ke bonggol, yang akan mengakibatkan si daunnya akan menjadi lebar-lebar teman-teman. Dan juga kandungan serapan air si talas merah ini, talas pucuk merah ini, talas beneng pucuk merah lebih bagus ya teman-teman daripada yang hijau. Tapi mungkin kendalanya untuk persebaran di sini masih di daerah Jawa Barat kebanyakan teman-teman. Banten juga mungkin ada ya teman-teman. Nah kalau yang hijau seperti ini, seperti ini ya teman-teman. Ini waktu itu pernah saya pangkas juga anakannya, tapi udah keluar lagi ya teman-teman. Karena memang pertumbuhan si hijau ini memiliki banyak sekali anakan teman-teman. Jadi daunnya pun enggak besar-besar, karena mungkin nutrisinya terbagi sama anakan atau tunas yang lainnya. Nah ini yang sudah kita pisahkan ya, saya udah pisahkan. Ini talas anakannya sudah saya buang ya teman-teman.
akan bersihkan dulu untuk mempermudah kita mengidentifikasinya ya. Nah seperti ini yang jenis yang hijau ya teman-teman, yang jenis hijau seperti ini. Ketika kita sudah buang anakan di sini, kita lihat umbinya atau bonggolnya mengeluarkan lagi tunas yang nantinya akan tumbuh juga terus-terusan ya teman-teman. Kalau yang si hijau ini berbeda lagi ceritanya dengan yang merah teman-teman. Ini kan kalau kita tanam ukuran segini, nanti dia akan punya anak lagi, punya anak lagi ya. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pengen jual dia akan bernilai. Tapi kalau teman-teman berbudidaya untuk dijadikan dirajang ya daunnya, mungkin teman-teman akan kesulitan untuk menghasilkan daun yang besar-besar atau yang lebar-lebar, karena banyak sekali anakan yang akan menyedot nutrisi atau menyerap nutrisi yang harusnya ke pusat ya, ke yang tengah, yang bagian induknya. Jadi terbagi-bagi, yang akibatnya menghasilkan daun yang kecil teman-teman, berbeda dengan yang pucuk merah ataupun yang asli dari Pandeglang, yang asli ya, yang tidak banyak anakan, akan menghasilkan daun yang lebih besar. Nah ini dia yang pucuk merah ya teman-teman, ukuran daunnya sudah sangat besar-besar ya. Ukurannya sangat ideal sekali untuk kita jadikan rajangan teman-teman. Nah seperti ini, berbeda dengan yang di bawah tadi yang warnanya hijau, yang banyak sekali anakannya teman-teman. Nah ini yang pucuk merah, sampai di atas kebanyakan yang pucuk merah teman-teman. Yang di atas itu di bawah naungan pohon coklat ya, atau kakao. Nah di sini ada juga yang merah teman-teman. Warnanya sudah sangat cemerlang sekali. Ini matang di pohon. Ini warna daunnya. Ini warna daun yang matang di pohon yang sangat perfect sekali. Akan kita jadikan sebagai daun dolar ya. Kita jual. Kita rajang sekarang. Ini saya nggak bawa pisau. Nah ini hasil dari talas beneng pucuk merah teman-teman. Hasilnya sangat bagus sekali kualitas dari daunnya ya. Jadi si pucuk merah bisa kuning juga teman-teman, kita bisa rajang juga, laku juga lah, intinya juga seperti itu ya, laku juga ya teman-teman. Nah ini yang hijau seperti ini memang ukurannya sudah agak besar, tapi teman-teman lihat anakannya sangat banyak sekali. Banyak sekali anakannya. Setelah kita pindah, anakan lagi. Setelah kita pindah, tumbuh lagi anak. Jadi daunnya sangat lama ya, sangat lama untuk menjadi besar. Untuk menjadi besar dan juga lebar-lebar. Kalau untuk si talas beneng pucuk merah ini cenderung relatif lebih cepat ya. Nah yang seperti ini, yang besar-besar ini talas beneng pucuk merah ya teman-teman. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi perbedaannya saya katakan lagi dari tadi, mungkin kalau secara fisik dari warnanya ya, warnanya kalau yang pucuk merah yang hijau itu ya memang dia memiliki warna hijau ya, hijaunya hijau tua. Kalau untuk perbedaan yang talas beneng pucuk merah, dia cenderung hijaunya hijau muda atau hijau agak kekuningan ya teman-teman untuk pelepahnya. Nah ini untuk pelepah ini agak kekuningan, kemudian di sini terdapat warna yang cenderung merah ya teman-teman. Di sini pelepah merah, di sini ya. Nah kemudian pertumbuhan si pucuk merah ini biasanya tidak memiliki anakan. Ketika kita tanam dari mahkota, dia nggak akan memiliki anakan. Pertumbuhan daun dan juga umbinya akan lebih maksimal ya teman-teman untuk yang talas beneng pucuk merah. Nah seperti itu ya teman-teman. Semoga membantu, semoga bermanfaat buat teman-teman yang selalu setia menonton. Terima kasih banyak. Semoga menjadi referensi buat teman-teman semua yang ingin melakukan proses budidaya ataupun ingin menjual daunnya ya teman-teman. Ternyata daun talas beneng pucuk merah ini laku.
juga sama ya, laku juga dibandingkan dengan yang hijau. Teman-teman tinggal bandingkan aja ya. Mungkin di teman-teman ketersediaannya banyak yang hijau kayak gitu, teman-teman tanam aja. Kalau yang ada juga yang merah, teman-teman juga tanam saja. Oke, mungkin sekian dulu di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.